Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, Kak Dashlar. Halo, teman-teman semuanya. Eh, Gimana kabarnya, teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bisa. Alhamdulillah. Jadi mungkin pertama, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman Muslim. Thank you so much udah hadir tepat waktu. Jadi kita juga bisa mulai tepat waktu lebih 3 menit sedikit. Jadi langsung aja, ini udah aku rekam juga. Teman-teman silahkan mute dulu ya. Kalau mau open cam silahkan open kamera. Tapi di mute aja ya, biar nggak berisik. Ini udah aku rekam ya, nanti teman-teman kalau misalkan aku atau nanti speaker pematerinya nanya, teman-teman boleh jawab ya, karena nanti ini bakal kita tayangin lagi di YouTube seperti itu ya. Anggap aja kita lagi syuting, syuting offline, syuting online kayak gitu ya. Oke, aku langsung aja share screen. Yang lain teman-teman belum open cam ya, aku belum lihat nih. Ayo open cam dong, biar aku tidak berasa ngomong sama laptop doang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, thank you so much sudah hadir. Jadi seperti biasa, hari ini, bukan seperti biasa ya, emang Melek Beasiswa udah sering bikin webinar. Tapi webinar kali ini agak berbeda nih teman-teman. Kalau biasanya kita ngomongin tentang beasiswa, ya beasiswa-beasiswa luar negeri, kali ini kita bakal ngobrolin tentang kupas tuntas ujian TR Yos, yaitu ujian masuk PTN Turki ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang hadir di sini pasti sudah daftar. Pastikan kalian nggak salah webinar ya. Jadi webinarnya memang yang ini. Ini khusus kandidat S1 ya teman-teman yang mau kuliah di Turki, jalur beasiswa ataupun jalur mandiri. Jadi mungkin kalau ada yang salah info, mau daftar S2 atau S3 di Turki dan ikut ini, itu nggak perlu ya. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang mau kuliah di Turki jenjang S1 aja. Aku mau ucapkan selamat ya teman-teman sudah punya niat ikut webinar ini karena ini nggak mudah ya lagi bulan puasa terus teman-teman siang bolong seperti ini mau menyempatkan waktu. Selamat buat kalian semua udah dapat hidayah untuk ikutan webinar TRIOS ini. Jadi kalau udah dapat hidayah jangan pernah lepaskan ya hidayahnya ya, karena nggak semua orang yang dapat info ini atau bahkan yang sudah daftar webinar ini mau ikutan webinarnya seperti itu. Di sini aku lihat ada sekitar 40-an orang. Sedangkan yang daftar sebenarnya mungkin ada sekitar berapa ya, kurang dari 100 sebenarnya. Banyak ya di grup, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kamu adalah orang-orang yang terpilih. Nah, aku mau ucapkan merhaba ya, lagi-lagi merhaba itu artinya halo dalam bahasa Turki. Hoş geldiniz, selamat datang ya teman-teman, selamat datang di webinar kali ini. Aku Fadiah ya teman-teman, nanti kita bakal kenalan juga. Yang ngisi kali ini bukan aku, tapi nanti ada namanya Kak Almasu. Kita bakal kenalan juga. Tapi aku bakal open dulu ya webinar kali ini dengan berbagai informasi general. Nanti yang detailnya akan disampaikan langsung oleh speaker. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum kenal aku, intinya aku Fadiah Muksen, teman-teman bisa panggil aku Fadiah. Aku awardee beasiswa pemerintah Turki dan juga founder dari Melek Beasiswa. Nah mungkin kalau teman-teman tidak tahu apa itu Melek Beasiswa, nanti aku bakal share sedikit. Saat ini aku adalah mahasiswa PhD ya di bidang di jurusan ilmu pendidikan. Nah, yang belum tahu ya Melek Beasiswa atau yang baru gabung, intinya Melek Beasiswa itu platform ya, platform yang awalnya berasal dari komunitas pejuang beasiswa Turki. Platform ini bisa bantu kamu untuk lebih aware tentang beasiswa-beasiswa luar negeri ya, terutama beasiswa yang nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, nggak usah pakai LOA, dan juga beasiswa-beasiswa yang low budget atau hidden gem ya. Jadi agenda Melek Beasiswa banyak banget, kita punya banyak webinar, mingguan, bulanan, webinar-webinar itu gratis, termasuk webinar YOS ini. Dan juga kita punya kelas mentoring beasiswa intensif. Dan kalau teman-teman ingin support Melek Beasiswa, silahkan ya teman-teman bisa infak seikhlasnya. Nanti teman-teman yang infak seikhlasnya akan dapat contoh soal-soal TRIOS ujian ini ya dalam bentuk PDF. Nanti bakal kita kirimkan lewat email teman-teman. Linknya ada di grup ya, teman-teman bisa apa namanya bisa scan ini atau bisa langsung diklik link yang ada di grup aja. Nah, jadi untuk memulai ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri, tapi aku akan jelaskan secara general aja. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung tentang ujian Tereos ini ya. Jadi, seperti yang aku udah bilang tadi, ujian OSME Tereos ini
sorry ini Tereos ya. Ini kalau bahasa Turki T bacanya T, R itu bacanya re. Makanya dari tadi aku bilang Tereos ya. Jadi ujian OSCE Tereos ini khusus kandidat S1 yang mau kuliah di Turki baik jalur beasiswa ataupun jalur mandiri. Nah, ini dia di tahun 2025 ini udah buka juga ya pendaftarannya ya. Jadi ujian Tereos itu apa? Intinya ujian itu adalah ujian kuantitatif yang terdiri dari soal matematika, geometri, dan juga logika. Nah, jadi tes ini adalah tes untuk ujian masuk PTN atau perguruan negeri di Turki, jalur mandiri maupun beasiswa. Nah, jadi untuk teman-teman yang daftar beasiswa YTB, biasanya ujian ini diadakan memang untuk kandidat S1 sebelum sesi wawancara. Nah, jadi tes ini sebenarnya tes tes wajib ya bagi kandidat S1 baik mahasiswa internasional maupun mahasiswa lokal Turki yang ingin kuliah di PTN Turki ya. Kalau jalur mandiri ini tes wajib seperti itu. Beberapa kampus memang menggunakan tes SIOS ini sebagai salah satu persyaratannya. Nah, tesnya itu ada di seluruh Indonesia, teman-teman. Ini jadi bukan cuman untuk ada di seluruh dunia, sorry. Ini jadi bukan untuk orang Indonesia doang, tapi untuk mahasiswa asing di seluruh dunia yang mau kuliah di Turki. Nah, tesnya ini kalau di Indonesia offline di Jakarta. Nah, ini dia. Aku nggak tahu tahun ini sebenarnya kita belum, teman-teman belum dapat ya email dari Turki Burslara tentang pelaksanaan ujian Tereos ini. Ada yang udah dapat emailnya atau pada belum dapat semuanya? Belum, Belum dapat ya? belum, Kak. Ya, nah tahun lalu ini 2024 ya, tahun lalu itu semua orang yang daftar beasiswa YTB di email sama YTB-nya, sama Turki Burslaranya untuk ikut ujian Tereos ini. Tapi memang tahun ini belum ada dan aku juga belum tahu kapan akan mereka email kayak gitu. Tapi intinya tahun lalu mereka dapat emailnya juga di bulan Maret, di pertengahan Maret. Kita lihat aja tahun ini mereka akan emailnya kapan. Seperti itu. Jadi memang disarankan untuk teman-teman yang daftar S1 YTB juga untuk mengikuti ujian Tereos ini ya. Ini dia sedikit aja gambarannya nanti akan lebih detail sama Kak Almasu ya sebagai speaker pada hari ini. Ini dia contoh-contoh soal Tereos. Soalnya itu menggunakan bahasa Turki, bahasa Inggris dan atau bahasa Arab. Tapi nanti kalau teman-teman apa namanya daftar ujiannya nanti bisa pilih bahasa. Tapi paling untuk orang Indonesia pilih bahasanya hanya bisa dua yaitu bahasa Inggris atau bahasa Turki ya yang paling dekat. Atau kalau teman-teman bisa bahasa Arab juga bisa pilih yang pakai bahasa Arab. Ini contohnya yang pakai bahasa Turki dan pakai bahasa Inggris seperti ini contohnya. Nah, kemudian ini dia informasi penting ya di tahun ini. Jadi ujian TR Yos itu dia ada dua gelombang setiap tahunnya. Jadi satu tahun hanya ada dua kali. Nah, jadi gelombang pertama itu sekarang sedang dibuka ya teman-teman ya. Jadi ujiannya itu ini ya 11 Mei 2025. Nah, kemudian teman-teman bisa daftar. Ini nih harus didaftar secara mandiri ya, bukan otomatis terdaftar oleh YTB ataupun lembaga lain. Jadi, teman-teman harus daftar. Periode satunya di 13 Februari sampai 12 Maret, which is sudah lewat ya yang periode satu ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut lagi nanti ada periode 2 yaitu hanya di tanggal 18 sampai 20 Maret 2025. Yaitu bentar lagi ya, tinggal 3 hari lagi. Jadi teman-teman bisa daftar, kalau misalnya mau daftar ya harus daftar di 18 sampai 20 Maret ini. Nanti ujiannya di bulan Mei. Jadi ujiannya itu sebelum wawancara YTB ya. Nah, ini dia apa namanya kalender ujiannya ya. Teman-teman bisa lihat, maaf di sini pakai bahasa Turki, ini langsung ambil dari website OSCE-nya. Nah, ini tuh yang aku bilang tadi ujian Tereos ini hanya ada 2 kali dalam setahun. Ini yang gelombang satu, ini yang gelombang dua. Gelombang satu ujiannya 11 Mei 2025. Kalau gelombang 2 tanggal 19 bulan 10 ya. Jadi kalau bulan 10 ini udah lewat banget sama apa namanya wawancara beasiswa YTB kayak gitu. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa pilih tapi aku sarankan kalau bisa daftar ya yang gelombang satu sih kalau memang mau daftar mandiri kuliah di Turki ataupun mau daftar YTB. Ini teman-teman bisa screenshot ya, aku sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi kalender TR Yosnya. Ini ya, waktu pendaftarannya ini udah lewat pendaftaran satu. Teman-teman sekarang hanya bisa daftar di tanggal 18 sampai 20 Maret 2025 untuk ikut ujian gelombang satu ya di 11 Mei. Nanti udah ada pengumuman di 11 Juni, teman-teman bakal dapat sertifikat bisa diunduh langsung dari aplikasinya nanti atau dari websitenya. Nanti kalian bisa bawa sertifikat itu untuk daftar apa namanya untuk wawancara beasiswa Turki atau untuk nanti kalau kalian mau daftar mandiri kuliah di Turki seperti itu. Ini gelombang duanya, silahkan dicatat juga. Nah, kemudian kalau mungkin teman-teman bingung kayak gimana sih caranya untuk daftar ujian itu karena daftarnya secara mandiri ya.
Ini bisa di screenshot kalau mau ya. Intinya sangat panjang juga cara daftarnya. Ini dilakukan secara mandiri. Nanti kalau teman-teman sudah selesai daftar akan seperti ini ya. Nanti teman-teman bakal ada dapat PDF intinya. Ini aku blur ya. Ini punya orang. Nah, nanti juga harus bayar ya. Jadi tadi biayanya aku lupa bilang ya. Ini biayanya. Nah, ini biayanya. Nih, for candidates yang taking exam in Indonesia ya. Di Indonesia itu 1.250 Turkish lira atau sekitar 600 ribuan ya, tergantung kursnya ya. Kalau saat ini sedang 600 ribuan. Nah, kalau di Turki lebih mahal lagi ya. Kalau di Turki itu 2.700 lira ya. Jadi sekitar 2 sampai 3 kali lipat ya dari di Indonesia. Jadi Indonesia itu biayanya tengah-tengah yaitu 1.250 lira. Nanti teman-teman harus daftar mandiri, kemudian juga nanti harus dibayar. Kalau nggak bayar, nanti otomatis nggak bakal kedaftar ya. Nah, jadi kalau udah daftar akan seperti ini tampilannya ya. Ini ada tulisan ya, Dendi atau paid, ini udah dibayar. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti bingung, aduh gimana sih Kak cara daftarnya? Aku bingung, nggak ngerti sama sekali karena memang apa namanya kebanyakan step by stepnya pakai bahasa Turki juga, emailnya juga yang masuk nanti pakai bahasa Turki. Nanti teman-teman bisa minta bisa chat aja admin WhatsApp Melek Beasiswa. Kita bisa bantu juga untuk pendaftaran si TRYOS ini ya, si Tereyos. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita udah mau kenalan nih sama pematerinya ya. Halo Kak Almas. Kak Almas sudah hadir di sini. Kak Almasu, maaf. Halo. Udah hadir ya. Oke, kita kenalan Ya. dulu ya sedikit ya sama Kak Almasu. Nasılsın abla, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sisna susun Alhamdulillah. sekalian gimana kabarnya? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Teman-teman boleh jawab kalau udah di Turki. Ditanya sis nasılsınız? Jawab dong. Masa dicuek? De iyiyim. Gendeim. Allah iri kueresin semoga Allah berikan kebaikan terus, berikan kesehatan terus. Amin. Ah, Robbal alamin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke Kak Almasu ya izin ya aku perkenalkan diri perkenalkan Kak Almasu sedikit aja. Nanti mungkin Kak Almasu mau perkenalan diri sendiri lagi bisa ya kalau untuk lebih detailnya. Speaker kita pada kali ini pada webinar kali ini ya adalah Kak Almasu Barlinti, yaitu beliau adalah seorang master's degree ya. Jadi sekarang lagi kuliah S2 Industrial Engineering di Bursa Uluda Universitesi di Kota Bursa ya. Nah, Kak Almasu ini sudah berpengalaman mengajar YOS ya sejak tahun 2019, udah lama banget ya, udah sekitar 6 tahun ya. Dan juga udah menulis buku tentang preparation book tentang TR YOS ini. Jadi makanya kenapa Kak Almasu ini yang kita pilih sebagai speaker kayak gitu. FYI teman-teman nggak mudah banget ya untuk menemukan orang yang berpengalaman dalam mengajar TR YOS ini gitu. Jadi Kak Almasu ini salah satu orang yang langkah lah seperti itu. Thank you so much, makasih banyak ya Hujam ya udah menyempatkan makasih juga. pada siang hari ini seperti itu ya. Nah, ini nanti bakal dijelasin lagi ya sama Kak Almasu gimana tentang teknis dan detail tentang ujian TRIOS ini. Teman-teman silahkan open cam, simak dan siapkan pertanyaan ya karena kita nggak akan ada lagi webinar tentang TRIOS dalam waktu dekat ini. Jadi ini hanya kesempatan sekali aja seperti itu ya. Nah, jadi udah aku stop share. Selanjutnya kita bakal wait, aku add spotlight dulu. Eh, Oke, selanjutnya kita bakal serahkan kepada Kak Almas untuk menyampaikan materi. Bu Irun Ablah silahkan. Aku izin share screen ya. Oke, kayaknya udah ada kah screennya? Udah kelihatan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alma Subarlinti. Sekarang seperti yang Kak Fadia sudah kenal perkenalkan kepada kalian semua. Kalau misalnya aku itu sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Turki di Bursa Uluda Bursa Uluda University eh, pada mm, jurusan Industrial Engineering. Waktu S1-nya juga kebetulan juga di Turki juga. Eh, Terus aku juga sudah mengajar seperti yang udah dikasih tahu, diberitahukan kepada Kak Fadia, itu adalah
Aku ngajar dari 2019. Sebenarnya waktu itu kayak ya udah freelance aja, tapi qadarullah berlanjut dan sudah menulis buku. Sebenarnya buku yang ada satu lagi bukunya itu tentang geometri juga, itu juga belum aku publish juga lagi itu. Terus apa lagi ya? Aku sudah pernah mengikuti. Jadi sebelum aku jadi guru YOS juga, aku udah pernah ngikuti ujian YOS ini sekitar 5 kali. Dan kebetulan 4 kalinya, alhamdulillah. Jadi jadi waktu itu pada zamannya sebelum 2020, 2018 itu, jadi YOS itu dipegang sama universitas-universitas. Nanti aku bakal jelasin juga di historinya, dipegang oleh universitas-universitas. Jadi misalnya ada Universitas Istanbul, ada Universitas Uluda, ada Universitas Ankara. Itu tuh punya YOS masing-masing. Nah, aku tuh kebetulan daftar 5 dan dan alhamdulillahnya aku keterima 4. Ya, duanya teknik industri, satunya teknik mesin, satunya juga eh, apa namanya kedokteran hewan itu. Terus sekarang juga di sisi lain, selain sedang melanjutkan studi di S2 di Turki ini, juga sedang menjadi pengajar matematika di sekolah swasta di Turki. Jadi mengajar orang-orang Turki juga, yang pastinya juga agak susah juga sebenarnya. Dan mereka itu kelas 12. Jadi emang subjeknya agak berat ya gitu. Jadi kayak ya udah, jadi seharinya itu aku ngajar di sekolah itu. Nggak lama juga, kayak cuma berapa jam. Terus untuk Tereos ini kepanjangan adalah Türkiye Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı. Yang artinya apa namanya? eh Tur- eh, apa Ujian eh, untuk uh, ujian siswa asing. mahasiswa asing. Maaf, kadang lupa juga bahasa Indonesia. Terus ini kayaknya oke. Jadi Tereos itu wait. Tereos itu adalah ujian yang ditunjukkan kepada mahasiswa internasional yang ingin belajar di institusi pendidikan tinggi di Turki. Ini kebetulan Malaysia, unfortunately dapatnya ini apa namanya yang lamanya. Terus jadi itu eh, yang aku yang aku dapat informasi adalah jadi ketika kamu daftar Tereos itu kamu bisa masukin ke, maksudnya kamu dapat, kamu daftar, kamu ujian, terus kamu bakal dapat hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa dimasukkan ke semua PTN. Tapi ya maksudnya ada ininya juga ya, ada kok terbatas ya. Jadi cuma bisa 15 apa 10 gitu. Bisa berdasarkan kalian. Terus TLC itu tujuannya itu ya untuk menarik lebih banyak mahasiswa internasional ke negara Turki. Ya, terus habis itu yang tadi aku bilang sebelumnya YOS itu dipegang sama, sebelum ada Terios ini YOS ini dipegang sama universitas masing-masing. Nah, karena macam-macam universitas itu berbeda-beda tingkat kesukaran soalnya, jadi si Terios ini yang dibangun oleh OECM ini itu mengstandarisasikan itu. Terus habis itu siapa aja yang bisa ngikutin Tereos? Pastinya warga negara asing. Warga negara Turki nggak bisa. Terus habis itu kecuali orang-orang yang ini ya ada apa namanya warga negara ganda, misalnya Turki dengan misalnya Azerbaijan, Turki dengan Eropa, Jerman gitu-gitu, itu bisa. Terus habis itu yang warga negara KKTC. KKTC itu Republik Turki Siprus Utara. Nah, dia itu kalau mungkin kalau misalnya kalian lihat di petanya Turki ada bawahnya itu ada kecil gitu, ada kecil. Itu tuh KKTC. Terus sama individu yang telah menyelesaikan pendidikan menengah mereka di luar negeri. Terus Tereos dilaksanakan itu tuh jadi ada 6 bahasa pilihan. Sekarang dari OSCM menyediakan 6 bahasa pilihan. Yang pertama Turki, Jerman, Arab,
Prancis, Inggris, dan Rusia. Nanti nanti teman-teman bisa milih, oh kayaknya aku bisanya cuma Rusia gitu. Oh aku bisanya kayaknya Jerman gitu. Itu jadi bisa dipilih aja gitu. Nah, itu harus nanti setiap daftar itu ada tulisan harus pilih bahasa. Nanti ntar keluarnya misalnya eh, pengennya bahasa Jerman ya udah ntar dapetnya bahasa Jerman gitu. Dan ujiannya itu akan dilaksanakan semakin tahun tuh semakin banyak ininya tempat ujiannya di 60 provinsi Turki. Terus maksudnya 88 tempat tuh, misalnya di Ankara ada 3 tempat gitu, ada 3 bagian, ada tiga tempat ujian. Terus di 59 negara di luar negeri, termasuk juga Indonesia. Tapi hanya ada di Jakarta kalau di Indonesia. Durasi ujiannya 100 menit dengan 80 soal. Sejarah Terios. Jadi Terios itu udah, maksudnya Yos ini, ya Banju Orange, Uyuruklu Orange Snaw ini, itu tuh udah lama banget dari 1981. Jadi sebelumnya itu si Terios itu dipegang oleh OSCM. OSCM itu Ultimate Seçme ve Yerleştirme Merkezi alias Pusat Pengukuran Seleksi dan Penempatan. Terus sampai 2010. Nah, pas 2011 sampai 2022 sampai yang 2022 kemarin setelah corona itu tuh dipegang sama universitas-universitas yang aku bilang itu. Jadi waktu pas kebagian aku 2018 daftar S1 itu pas dipegang sama universitas. Jadi aku harus daftar yang Uluda, aku harus daftar yang Istanbul dan pastinya harganya beda-beda, tingkat kesukarannya beda-beda. Mungkin jadi nggak efisien kali ya. Jadi mungkin pemerintah kayak ya udahlah distandarisasikan saja gitu. Nah, barulah Desember 2022 itu diumumkan oleh YÖK atau Yüksek Öğretim Kurumu yang artinya Dewan Pendidikan Tinggi Turki. Nah, kalau misalnya dengan nama dari luar negeri secara terpusat, Merkez Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı. Nah, Januari tahun 2023 barulah itu pertama kalinya Tereos ini apa namanya direalisasikan. Nah, itu di lagi-lagi terpusat oleh OSCM. Biasanya emang mulai dari bulan Maret pendaftarannya. Tahun kemarin itu 1 Maret sampai 18 Maret. Nah, ini kebetulan lebih cepat dari bulan Februari. Nah, terus pendaftaran kedua, ini gelombang keduanya itu bisa tanggal 18 sampai 20. Buat teman-teman yang belum bisa daftar karena tanggal 12 sudah lewat ya. Terus untuk pembayarannya juga terakhir tanggal 20/03/2025 dan pengumumannya tanggal 11/06/2025. Pengumumannya biasanya siang-siang. Kalau kemarin-kemarin sih siang-siang, nggak tahu sekarang. Biasanya siang-siang waktu Turki. Nah, ini yang 2022-nya, yang 2025 yang keduanya, gelombang keduanya, pendaftarannya juga mulai dari Agustus, terus pendaftaran keduanya September, terus tanggal ujiannya juga bulan Oktober, tanggal pengumumannya baru November. Tapi udah telat banget kan karena biasanya universitas masuk bulan September gitu. Terus biayanya juga itu ada tiga bagian, 2.700 Turkish lira, 1.250 Turkish lira, sama 900 Turkish lira. Nanti bisa di convert aja gitu. Buat oh tahu ininya berapa rupiahnya gitu. Kebetulan Indonesia itu dapat yang 1.250 seperti yang Kak Fadia udah jelaskan. eh Alur pendaftarannya juga ya udah register, terus habis itu baru kayak ntar dapet ini apa nomornya gitu-gitu lah pokoknya ntar baru pembayaran terus ntar oh ya terus ada juga foto yang biasanya masalah-masalah di pendaftaran Tereos itu adalah foto. Jadi mereka tuh kadang minta foto 3 bulan terakhir atau
nggak tahu pokoknya kadang benar-benar kayak mepet gitu. Biar kan kayak wajah orang misalnya beda-beda atau kadang diapa-apain gitu misalnya. Kayak ntar ditindik apa-apa gitu misalnya di wajahnya. Nah itu jadi mereka minta 3 bulan terakhir. Terus habis itu biasanya kalau misalnya nggak valid ntar harus ngulang lagi gitu dari awal stepnya gitu. Terus habis itu yang nggak boleh sama yang boleh pada waktu ujian. Jadi nanti di formnya, oh aku bisa kasih lihat juga. Ini screennya kelihatan nggak? Sekarang aku buka ininya, Tereosnya. Belum, Abla. Apakah kelihatan? Oh belum Kayaknya ya? harus stop share dulu, terus habis itu buka lagi yang baru. Oh boleh. Aku izin stop share dulu. Ntar aku buka ini. Screen share. Oke. Jadi websitenya ini ya. Ini bisa pakai bahasa Turki, bisa pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini ada yang ada 3 pilihan. Berarti kalau kalian mungkin yang I live abroad ini, kalian kalian tinggal di luar negeri. Nah, biasanya dari sini nih ada kayak nama gitu, terus pokoknya paspor number, national identity number. Kalau misalnya kalian, oh jadi uh, ini kan nggak dibintangin ya. Jadi dia tuh bisa salah satu mungkin, atau misalnya bisa dua-duanya, tapi harus. Nah, eh si ini nih, kalau misalnya kalian kasih national identity number atau KTP, nomor KTP, nomor induk kartu. Nah, itu eh dia itu kalian harus bawa KTP. Tapi kalau misalnya kalian kasih nomor paspor, kalian harus bawa paspor. Kalau kalian kasih dua-duanya, kalian harus bawa dua-duanya. Gitu. Gitu. Terus habis itu apa aja yang boleh, yaitu KTP atau paspor atau dua-duanya. Terus kayak misalnya, kak aku nggak bawa KTP, kak aku nggak bawa paspor. Bisa nggak pakai kartu pelajar atau SIM? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, nggak akan dibolehin sama mereka. Terus habis itu exam entrance dokumennya. Jadi ntar setelah kalian register, setelah kalian masukin apa namanya, mau ujian di mananya, apanya itunya. Terus habis itu kalian bakal disuruh ini apa namanya bayar kan 1.250 itu. Nah, habis sudah bayar, kalian ntar kalau udah oke, merekanya udah valid gitu ininya data-datanya kalian lah dan sebagainya, itu ntar kalian dikasih exam entrance dokumennya itu dan kalian harus print itu. Dan posisinya gini, kalau misalnya si exam entrance dokumennya itu nggak ada fotonya, kalian termasuk yang GCRSIS alias nggak bisa masuk ujian gitu. Jadi harus benar-benar dilihat apakah ada fotonya, apakah ada nama yang salah gitu-gitu. Jadi biar ini. Terus habis itu 1 jam sebelum ujian itu harus sudah di gedung. Jadi 15 menit sebelum ujian. Jadi ujian itu mulai jam 11.00 waktu Turki. Berarti kalau di Indonesia jam 3. Nah, eh sorry. Waktu ujian itu 11.15 waktu Turki. Nah, berarti di Indonesia jam 3.15. Nah, tapi kalian itu jam 11 itu udah harus udah ada apa namanya proses-proses kayak oh apa namanya kalian bawa KTP apa enggak, ini apa enggak gitu-gitu loh. Jadi udah yang kayak dicek-cek. Jadi 1 jam paling aman itu 1 jam sebelum itu udah harus ada di tempat ujian, udah harus ada di gedung. Jadi kalian udah nggak yang ribet satset buat ngurusin apalah paspor ketinggalan apa KTP apa ketinggalan di tas apa gimana gitu karena tas juga nggak boleh masuk gedung gitu jadi ntar ada tempat biasanya ada tempat penitipannya gitu terus untuk botol minum sebenarnya ini banyak banget kayak rulesnya boleh apa nggak bolehnya. Nah, untuk botol minum itu tuh boleh cuma kayak aqua botol yang apa namanya, yang ini loh, apa posisinya transparan gitu. Dan dia nggak boleh ada labelnya gitu. Jadi kalian harus lepas labelnya. Jadi kalian nggak boleh bawa botol minum yang aneh-aneh gitu loh. Misalnya yang kayak warnanya apa gitu, terus ada stiker-stikernya itu nggak boleh. Pasti nggak akan diizinin. Terus alat elektronik pastinya nggak boleh, kalkulator itu juga nggak boleh. Bener-bener kalian masuk cuma, oh tempat pensil juga nggak boleh.
Kenapa tempat pensil nggak boleh? Jadi mereka itu udah menyiapkan pensil, penghapus, gitu-gitu. Udah mereka siapin juga. Jadi kalian cuma bawa si exam entrance dokumennya sama KTP. Ya mungkin kalau mau bawa botol aqua itu juga boleh. Terus habis itu makanan minuman juga nggak boleh. Untuk more informationnya ada di ini apa di websitenya. Terus habis itu ini penjelasan skornya ya. Sebenarnya ini nggak begitu ini sih. Ya udah biarin aja mereka yang ngurusin kita nggak perlu ngurusin. Jadi di sini ada 40 soal kemampuan numerik alias IQ ya. Ada 40 soal juga matematika dasar. Karena 100 menit 80 soal. Jadi bener-bener kayak kalian cuma dapat waktu semenit kurang dari semenit setengah buat ngejain itu semua. Terus skornya itu, jadi kalau misalnya kalian ada yang salah, misalnya anggaplah ada dua, 4 soal yang salah. Nah, ntar kalian tuh ngurangin 1 poin jawaban benar gitu. Jadi kalau misalnya emang bisa nggak usah dijawab aja gitu. Terus habis itu rata-ratanya, pokoknya ada rata-rata hitungannya mereka dan yang penting itu adalah ini. Jadi kalau misalnya kalian matematikanya itu dia dikalikan 0,55 koefisiensinya, tapi kalau misalnya IQ-nya itu 0,45. Nah, jadi kalau misalnya bisa matematika dasarnya itu kalian lebih banyak ngerjain gitu. Kalau bisa semua ya alhamdulillah. Kalau benar semua ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya bisa, kalau misalnya nggak bisa, misalnya ini kepepet waktu, ya matematika dasarnya kalian benerin, kalian kerjain karena koefisiensinya lebih besar. Terus skor minimumnya itu 100 ya. Jadi ntar kalau misalnya kalian dapat 100 sekian jangan kaget gitu. Karena skor minimum gitu. Nauzubillah juga sih kalau misalnya dapat 100 sekian gitu. Insya Allah dapatnya 500 apa 450 gitu ya. Terus skor maksimumnya itu 500. Terus ini untuk materi, aku mau bahas sedikit materi-materinya. Sebenarnya materi yang eh, aku iniin di slide ini, di webinar ini aku materi-materi standar materi-materi SD sama SMP gitu. Tapi nanti di sana apa namanya di ujian tuh banyak banget materinya. Ini mungkin kayak alah pecahan, alah ini gitu. Kayak mungkin kalian kayak bisa lah gitu. Tapi yang lain kayak geometri, terutama geometri. Kebanyakan orang Indonesia itu nggak bisa geometri. Karena emang kita itu di waktu SMP SMA itu nggak banyak belajar geometri. Sedangkan mereka tuh geometri itu beda mata, apa namanya bukan mata kuliah, beda pelajaran lagi sama matematika gitu. Saking geometrinya mereka tuh kayak dibagusin gitu. Nah, jadi pecahan itu sebenarnya apa sih menurut kalian? Yang kalian pertama kali kalau misalnya kalian dengar pecahan, apa yang datang di kepala kalian? Biasanya aku kalau misalnya ke teman-teman biasanya suka nanya kayak gitu dulu. Pecahan tuh apa gitu. Ya mungkin sekarang udah kelihatan kali ya ininya. Jadi pecahan biasanya kalau aku ngelihatnya kayak ya udah per-peran gitu. Per-peran. Jadi dia itu membagi satu bagian atau beberapa bagian dan membuat perbandingan antara bagian. Terus pecahan tuh ada dua. Ada pembilang sama penyebut. Yang ingat pembilang yang mana? Yang A atau yang B? Bisa open mic, teman. A. Yang A. Yang A, benar. Kenapa? Yang Dan A. Pembilang yang atas betul. Kak, yang A. Pembilang itu menyatakan berapa banyak potongan yang diambil. Jadi kalau misalnya, eh misalnya nih di sini ada nih di gambar nih. Jadi, oke. Jadi di sini ada di gambar nih ada jeruk. Nah terus habis itu ambil nih satu nih dia. Diambil satu berarti 1/2. Penyebut itu yang berapa bagian yang sama. Jadi dia harus potongannya harus sama. Terus yang dapat dibagi menjadi satu bagian yang utuh gitu. Nah, kenapa B itu nggak boleh sama dengan nol? Jawab, teman-teman. Ini ditanya.
Open mic aja. Halo, kenapa B nggak boleh sama-sama dengan nol, tanya Kak Almasu. Biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, ada pecahan senilai. Pecahan pecahan biasa itu dibagi lagi jadi dua, ada pecahan sejati sama tidak sejati. Nah, pecahan sejati itu yang mana? Yang kalau misalnya penyebutnya itu lebih besar. Jadi nah, misalnya kayak 1/2, ya kan? Penyebutnya lebih besar. Tapi pecahan tidak sejati apa? Misalnya 7/5 gitu. Jadi si pembilangnya lebih besar. Terus pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10. Misalnya kayak 2/10. Misalnya kayak 2/10 atau 3/100. Gitu ya. Terus pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu ada C, A, B. Kalau ada yang ingat nggak ini apa? C. C itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Kalau A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut, C itu adalah bilangan bulat. Gitu. Misalnya nih, ah, 138 dibagi 3 kan. Berapa 138 bagi 3? 13 bagi 3 berapa? 6 Kak, 6. 13 bagi 3, Tadi 4,4. 4. 4. Ya kan? Paling Ya, mendekati 4 kan. 4 4 tapi kali ya. 3, 12. 11. 3 kurang 2, 1. 8. 8, 6. Nah, si ini nih, itu adalah si C, adalah bilangan bulatnya. Kayak gitu. Terus pecahan senilai. Itu yang bisa membandingkan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang atau penyebut. Apa sih maksudnya tuh? Nih, misalnya, ada kursornya mana? Misalnya itu 2/4. Itu sama aja kayak 4/8. Itu adalah pecahan senilai. Jadi mereka itu adalah pecahan senilai. Jadi mereka itu bisa dibandingkan. Kayak gitu. Kenapa kok sama? Karena sebenarnya 2/4 kalau dikalikan 2 dan dikalikan 2 penyebutnya kalikan 2 pembilangnya dikalikan 2 penyebutnya dikalikan 2 berarti itu 4/8 kan. Berarti dia pecahan senilai. Terus operasi pada bilangan pecahan. Itu tuh ada yang membandingkan pecahan. Misalnya nih, ada oke, 2/5 sama 7/10. Menurut kalian mana yang lebih gede? 2/5 apa 7/10? 7/10. 2/5 Kak. 5. Ada yang jawab 2/5? Dua per Ada yang jawab? lima 5. 2/5. Jadi kalau per misalnya udah 10. kalau misalnya udah pecahannya beda, penyebutnya beda, ya kan? Susah kan buat ininya. Jadi kita harus nyamain penyebutnya dulu. Dengan cara apa? KPK. Mungkin itu udah kelas, udah waktu SD kan pelajaran SD KPK apaan sih kita. Tapi itu sangat diperlukan. Nah, KPK dari 5 dan 10 itu berapa? Kelipatan persekutuan terkecil. 10. 10 dan 2. 15. 10 10 15. ya, bukan FPB ya, bukan faktor ini pembagian terbesar ya. Terbesar. Ini KPK. KPK itu berarti ini 10 kan? KPK dari 5 dan 10. Nah, gimana supaya si 5 ini jadi 10? Dikalikan 2, iya nggak? Kalikan dua Ya. Kak. Berarti 2 dikalikan 2 dibagi 5 dikalikan 2. Kenapa 2 Hmm. 2/2 ini ada? Karena sebenarnya uh, 2 bagi 2, Nol. 2 bagi 2 berapa? Nol. Satu. 1.
Satu. Satu, iya kan? Dua Iya, bagi dua, satu. satu. Jadi Satu. sebenarnya 2/5 dikalikan satu itu hasilnya 2/5. Tapi satunya itu kita ubah jadi 2/2 gitu. Biar si penyebutnya itu mendapatkan hasil 10 gitu. Jadi ya 2 kali 2, kalau perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah gitu. Jadi 4/10. Jadi mana yang lebih gede? Kelihatan ya yang lebih gede sekarang 7/10 7 per gitu. 10. Mungkin kalau misalnya tadi 2/5 sama 7/10 masih bayang-bayang gitu. Tapi sekarang udah kelihatan. Untuk untuk penjumlahan. Eh, Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu kalau misalnya penyebutnya sama, dia itu bisa langsung dikurangkan atau dijumlahkan. Misalnya kayak 3/5 ditambah 4/5. Ya kan? Si penyebutnya udah sama kan? Jadi si pembilangnya itu bisa langsung dijumlahkan. 3 tambah 4 7. Nah, si penyebutnya sama, tetap 5 gitu. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya berbeda, misalnya 3/2 ditambah 7/4. Lagi-lagi harus disamakan KPK-nya dulu. Lagi-lagi penyebutnya itu harus sama dan disamakan dengan KPK. Jadi ntar ini dikalikan 2 lagi. Karena supaya biar mendapatkan hasil 4 gitu. Terus kalau perkalian pecahan. Kalau pecahan, perkalian, sorry, perkalian. Misalnya ada 2/5 dikalikan 3/7. Jadi kalau kalian itu nggak perlu menyamain penyebut. Jadi langsung kali pembilang alias 2 kali 3 6, 5 kali 7 Hmm, tiga gimana nih? puluh. 25. Kayak gitu. Kalau pembagian, gimana coba kalau pembagian? Kalau misalnya ada 3/4 dibagi 2/2. Jangan deh, 3/2 aja. Biar beda angka. Dibagi. Dibalik, Dijadi, Kak, dibalik. betul, Dibalik. dijadikan kali. Kali, Tapi, dikali tapi ya, dibalik. iya betul. Berarti dijadikan kali dan dibalik yang bagian sininya. Jadi 2/3. 2/3. Iya. Betul. Ini nih ada soal nih, Terios. Mungkin kayak kalian, pecahan. Ya gampang lah gitu. Tapi ini cuma satu soal dari 80 soal. 80 79 soal lainnya nggak kayak gini. Jadi kalian mungkin bakal harus menguasai materi-materi yang lain gitu. Nggak harus pecahan doang gitu. Ini baru banget ya 2023 yang tadi kita kan 2023 tuh Januari kan katanya itu pertama kali Tereos ini baru banget berarti baru 2 tahun yang lalu. Gimana kalau misalnya kayak gini, ada soal kayak gini? Dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Betul, betul. Yang dalam kurung selesaikan lebih dahulu. Nah, yang dalam kurung, apakah penyebutnya sudah sama? Karena dia pengurangan, jadi penyebutnya harus samain. Apakah harus udah sama? Belum. Iya kan? Jadi Ya, harus dijadikan KPK. Nah, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, berarti supaya di sini tetap 5/4 ya, karena dia udah sesuai dengan KPK. Nah, di sini karena di sini 1/2, sorry. Nah, gimana supaya jadi 4? Berarti harus dikali 2 penyebutnya kan. Nah, pembilangnya pun harus dikalikan dengan 2. Nah, jadi ya Dua akhirnya per empat. satu Dua per kali empat. 2 tuh 2/4 dikurang 5/4. Berapa hasilnya? Mintik. Min 3/4. 3/4. Betul, -3/4. Udah tuh. Ini kita kotakin lah ya biar nggak hilang. Nah, terus habis itu ada 17/8.
dikurang 3. Gimana kalau kayak gini, Kak? Ini nggak ada penyebutnya. Penyebutnya satu. Betul, sebenarnya di sini ada penyebut ya, alias satu gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dibagi dengan satu, itu adalah sesuatu gitu. Jadi kadang kayak ada yang, ih kok nggak ada penyebutnya, gimana caranya gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi insya Allah kalian nggak kayak gitu kan. Kalian pasti tahu ini di sini ada angka satu. Nah, KPK dari 1 dan 8. 8. 8. 8, betul. Berarti 17/8 dikurang 3/1 dikalikan 8/8. 3 kali 8, 24. 24. 24. 1 kali 8, 8. 8. berarti hasil dari Nah, 17 dikurang 24. Lah, Min min 7 per 8. Betul, -7/8. Kita kotakin lagi nih, biar nggak hilang. Terus, berarti kita bisa nih bikin, kita iniin, masukin ke soalnya lagi. Di sini masih ada 3/8 kan? 3/8 dikurang -3/4 dikurang -7/8. Minus ketemu minus, plus. 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 Betul. Berarti 3/8 ditambah 3/4 ditambah 7/8. Karena yang bagian ini juga minus ketemu minus. Nah, semuanya dari 3 pecahan ini penyebutnya udah sama semua belum? belum. Belum. Ada yang Belum. masih 4. Belum. Nah, KPK dari 4 dan 8 Kali berapa? 2. Iya, 8. 8 kan? 8. Berarti kali 2 8. per 2. Berarti jadinya 3/8 ditambah 3 kali 2, 6. 6. 6 per Dibagi 8. 8 ditambah 7/8. Berapa hasilnya? 15 per 16 per 8. 8. 16 per 16 per 8. 8. 16 dibagi 8, 2. 2. 2. Jadi dari soal sepanjang ini kita menemukan hasilnya cuma 1 digit ya, cuma 2 doang. Gitu. Soal-soal matematika memang unik. Terus ada nih faktorial. Ada yang ingat faktorial? Jadi faktorial tuh ada tanda serunya, tapi bukan marah ya. Kalau kita ngasih tanda seru kan marah tuh. Nah, ini faktorial nih bukan marah ya. Jadi dia itu ada bilangan n, dia tuh dikalikan terus sampai hasilnya 1 gitu. Jadi bukan hasilnya, sampai dikali 1. Nah, jadi misalnya ada faktorial 5 lah ya. Berarti 5 kali 4 kali 4 3 kali 3 kali... kali Kali 2 2 kali kali 1. 1. Betul, betul. Gimana kalau 0? 0 faktorial? Nol faktorial tidak ada. 0 faktorial hasilnya 1 Oh gitu. iya. Dan bilangan ini harus bilangan bulat dan positif. Gimana kalau negatif? Maybe. Kalau negatif itu, kalau misalnya ada -5 faktorial, itu tidak terdefinisikan. Nanti kalau misalnya kalian ada kalkulator di rumah, coba -5 faktorial. Gak akan nemu jawabannya. Nah, ini ada lagi nih soal 2024, baru banget tuh, tahun kemarin, tentang faktorial. Kalau misalnya kayak gini, gimana? Kak, kalau misalnya 10 faktorial kan tadi berapa tuh? 3.628.800. Mau nggak ngitung kayak gitu? Nggak kan? Nggak mau kan kita. Ngitung kayak gitu kan capek ya. Ini aja maksudnya kita udah ada apa tabelnya ya. Kalau misalnya nanti ujian nggak ada loh tabelnya. Jadi kita harus mengakal-ngakali. Nah, gimana cara ngakal-ngakalinnya? Ingat gak kalau misalnya ada kurung terus ada perkalian terus ada sorry. eh Bukan ini. Iya. Kalau misalnya ada kayak gini, perkaliannya itu sebenarnya milik mereka berdua. Nah, jadi dia itu harus kali pelangi. Mungkin ada yang ingat kali pelangi kayak gini. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 8 faktorial dibagi 10 faktorial. Terus ditambah 10 faktorial per 7 faktorial
kali 3 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau misalnya kita lihat nih, kita kita ini ya kerjain satu-satu dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat 10 faktorial di sini pembagian nih 10 faktorial sama 10 faktorial. Sebenarnya hasilnya satu. Satu. Iya kan? Jadi sebenarnya 10 faktorial tadi berapa? 3 juta sekian. 3 juta sekian. Ini juga 3 juta sekian. Kalau misalnya dibagi hasilnya satu. Nah, terus Kak gimana kalau misalnya 8 faktorial dibagi 7 faktorial? Kan beda angka. Aman, ay, shh, maaf. Apa Kucingku. lagi? Gimana kalau misalnya ini apa namanya 8 faktorial dibagi 7 faktorial? Kan beda angka. Terus kalau misalnya mau dijabarin lagi banyak banget tuh 40.320 dibagi 5.040. Gak bisa pakai kalkulator lagi. Eh, sedikit. Maaf banget ya. Shh, shh. Terus abis itu berarti jadi kayak kan faktorial itu tadi faktorial tuh kayak gimana sih? Misalnya 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nah, nah, dia itu. Bentar banget, maaf banget, bentar. Keluarin dulu kucingku. Iya Eh, Pak, tadi lagi pergi sama Mama. Jadi ya. nggak masuk. Lompat lagi. Udah, udah. Nah, mana Sebentar. kursornya? Oke. Nah, jadi kita berhenti di tujuhnya aja. Di tujuh terus kita jadiin 7 faktorial. Oh, 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Berarti sama aja dong. Mau kalian ntar 8 kali 7 faktorial. Mau kalian 8 kali 7 kali 6 faktorial. Sama aja. Nah, dibagi 7 faktorial. Nah, udah tuh ada yang sama. Bisa dicoret jadi satu. Jadi hasilnya dari faktorial ini, dari bilangan gede ini, dari berjuta-juta bilangan ini, itu hasilnya 8. Nah, kalau yang ini, 10 faktorial dibagi 7 faktorial, dikali 3 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau misalnya kalian mau jadiin 10 faktorial itu menjadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Atau 10 faktorial kita jadiin 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial tuh juga bisa aja. Tapi kita cari angka yang paling gede. Jadi angka paling gede pertama itu ini, angka paling gede kedua itu ini. Nah, kita usahakan buat apa namanya? mm, menghilangkan angka gede-gede ini nih. Nah, dengan cara 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial. Nah, udah sama nih 7 faktorial sama 7 faktorial. Ntar bisa dicoret satu. Dikali 3 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorial itu bisa kita tulis juga 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, udah sama nih 3 faktorial sama 3 faktorial atas sama bawah. Bisa kita coret juga. Jadi sisa apa? 10 kali 9 kali 8 dibagi 5 kali 4. Tinggal di 10 bagi 5 berapa? Dua. 2. 8 bagi 4? Dua. Dua. 2. Berarti 2 kali 9 kali 2 hasilnya. 8. 6, 36. Bentar ya. 36. Maaf banget ya. Berarti hasilnya 36. 6. 36. Nah, tadi di sini ada 8, di sini ada 36. Berarti 8 ditambah 36 hasilnya 44. 44. 44. 44. Berarti dari angka besar ini, kalau misalnya kalian jabarin faktorial-faktorial ini, sebenarnya hasilnya cuma 44 gitu. Terus ada lagi nih. Ini sebenarnya
SD gak sih? Ini sebenarnya perkalian pembagian itu sebenarnya SD banget. Ya, nggak? SD kelas 4 kayaknya. Nggak tahu lah. SD kelas 3 mungkin, nggak tahu. Tapi kenapa aku mau bahas ini? Karena pembagiannya kita sama pembagiannya mereka, apa namanya, shekilnya atau bentukannya itu beda. Jadi kan kalau misalnya pembagiannya kita kayak gini kan, dibagi gini. Nah, kalau pembagiannya mereka tuh kayak gini. Nah, ntar waktu pertama kali aku ikut Yos juga kayak, hah, apaan nih kayak gini-gini nih. Tapi pas udah tahu, oh alah itu cuma pembagian gitu. Jadi kalau misalnya di mereka hasilnya ini, hasil baginya ini, hasil bagi. Hasil baginya ini, terus ini adalah, sorry, ini hasil baginya, ya baginya. Ini adalah pembaginya, dan ini adalah sisanya. Gitu ya. Sebenarnya sebenarnya gampang aja kan pembagian. Sebenarnya insya Allah kita bisa-bisa aja. Cuma mungkin kayak ah, agak memusingkan karena beda ini. Ada lagi nih soal baru kemarin 2024 kemarin bulan Oktober. Berarti siapa siapa pembaginya, siapa hasil baginya, siapa sisanya? Baginya A. Hmm, ini pembaginya kan. Terus ini adalah Hasil bagi. Hasil hasil jawaban. bagi. Betul. Ini Bisa. Sisa. Sisanya. sisanya. Terus kalau misalnya tadi kita lihat di sini, jadi bilangan yang dibagi alias ini 257 itu adalah pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, sorry. Nah, ini pun bisa kita jadikan seperti itu. Berarti bilangan yang dibaginya adalah A, B, A sama dengan berapa hasil bagi kali pembagi terus 9 dikali A ditambah 2. Nah, terus sebenarnya A di sini ada kemungkinan banyak. Ada domainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat nih. Kita coba satu-satu. Ya udah, coba aja satu-satu. 9 dikali 1 berapa? Karena 9. 9. 9 dikali 2 218. 18. 218. 9 dikali 3 327. 300. 9 dikali 4 436. 436. 9 kali 5 545. 545. 545. Tuh, 9 kali 6 So, kali berapa ya? Aduh. 654. 654. 654. Tuh, 9 kali 7 763. 763. 9 kali 8 981. 800. 981. Oh, Oh ya, 9 kali 9 ya 981. 981. Kalau 9 kali 8 872. 72. 9 ke Zaten cuma sampai 9 lah ya. Terus kita lihat nih. eh jadi tuh katanya tuh A itu A, B, X, Y, Z itu different from each other. Jadi beda-beda numbernya. Nah, tapi kan di sini ada A sama A. Nah, berarti otomatis depan sama belakang sama. Tapi dengan syarat dia harus ditambah 2 dulu. Baru dia menjadikan sama. Coba kalau misalnya 19 tambah 2 berapa? Atau 11. 111. Bisa jadi? Bisa jadi. Ya kan? Karena depannya sudah sama. Tapi apa yang jadi apa yang dia membuat rulesnya itu jadi eh,
jadi jadi gak bisa kita ngikutin rules karena ABA itu katanya harus berbeda satu sama lain. A-nya itu bisa sama, tapi B-nya nggak bisa sama dengan A. Jadi nggak bisa. Ini tereliminasi. Nah, ditambahin 2 coba 218. 220. Beda kan? Depan sama belakang beda. Terus 327 ditambahin 2. 329. Depan sama belakang beda. Empat ratus Dadah. tiga puluh enam tambah 2. Berapa ya? 436 tambah 2. 438. Empat 41. tiga delapan. Beda juga. 545 ditambahin 2. 5. 547. 547. Terus habis itu 645 ditambahin 2. 656. Itu sama, Kak. 656. Nah, udah sama nih. Dan B-nya itu beda sama sama hasil A-nya. Nah, berarti kita apa mau nyoba yang lain? Nggak perlu juga. Kita udah menemukan yang ini. Terus A itu berarti kita tahu A-nya itu adalah 6. B-nya itu adalah 5. Ya kan? Berarti B A kali B itu hasilnya katanya X, Y, Z. B itu kita udah tahu berapa? 5. A-nya 6. Nah, B-nya 5. Berarti 6 kali 5. Berapa tuh hasilnya? 0 taruh sini. Sisa 3 kan? 30. 3-nya ditaruh. 5 kali 5. 25. 25 tambah 3. 750. 27. 200. 250 ditambah 3. 280, sorry. 280. Berarti kita tahu X-nya X-nya itu adalah 2, Y, Dua, Y-nya itu Y-nya adalah 8, 8, Z-nya itu Z-nya adalah 0. Nah, tadi aku lupa ngasih pertanyaannya. Katanya pertanyaannya A tambah B tambah X tambah Y tambah Z. Jadi kita udah tahu kan semuanya ininya angka-angkanya berarti 6 tambah 5 tambah 2 tambah 8 tambah 0. Tambahan 0. Berarti hasilnya berapa? Dua, Berapa? dua Dua puluh puluh satu. satu benar. Nah, ya gitu. Gimana? Seru nggak? Seru. Udah, itu aja sih materi yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau misalnya, tertarik nih dengan Yos ini nih. Insya Allah tertarik ya, karena kan ini juga kan syarat juga. Masa syarat YTB apa? Ya, Ya. pokoknya bisa lah itu kalau misalnya kalian ikut Tereos itu bisa, insya Allah bisa kuliah di Turki gitu. Terus jadi udah itu aja sih dari aku. Maaf kalau misalnya banyak ada salahnya, banyak kurangnya. Terima kasih udah mendengarkan, udah belajar bareng gitu. Seru sebenarnya. Soalnya kalau biasanya aku nih kalau online tuh kadang sebenarnya adalah anak-anak nggak jawab. Nah, ini seru banget karena teman-teman pada jawab gitu. Jadi aku kayak excited. Nah, itu aja dari aku. Makasih. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Almasu ya udah share tentang Tereos lebih detail kepada kita semua. Terus tadi juga teman-teman udah, sebenarnya itu tuh cuman pemanasan soal aja. Kalau soal aslinya mah tidak semudah itu ya Kak ya. Betul, betul Ini banget. lebih sulit lagi Ini gitu. aku cari soal gampang aja karena kan waktunya waktunya kalian juga lagi puasa juga kan. Mungkin capek juga kalau mau Iya. mikir matematika. Pastilah ya. Tadi itu cuman pemanasan doang teman-teman. Tapi thank you so much kalian udah involve, udah apa namanya, udah join ya, udah jawab juga. Tadi aku tuh deg-degan Kak, takutnya mereka nggak mau jawab gitu kan. Ternyata alhamdulillah teman-teman aktif semuanya kayak gitu. Walaupun Alhamdulillah, seneng banget. walaupun pusing ya siang-siang kayak gini ngomongin matematika mana bulan puasa lagi seperti itu ya mungkin. Panas-panas. Iya. Kalau masuk di bursa di Turki masih pagi nih, masih jam Iya, 10 ya. iya betul di Ankara masih pagi. Oh, di Ankara ya. Oke. Nah, Oke, teman-teman, kita bakal lanjut lagi. Tapi sebelum itu kita foto bareng dulu deh.
Teman-teman silahkan open cam. Takutnya nanti kalau habis pertanyaan habis ini ada sesi pertanyaan ya. Kalau teman-teman mau tanya langsung ke Kak Almasu silahkan. Karena seperti yang aku bilang tidak akan ada lagi webinar YOS di Melek Beasiswa dalam waktu dekat ya. Karena ujiannya udah mau bulan Mei. Jadi teman-teman harus memanfaatkan kesempatan ini lebih baik lagi gitu ya pas ada Kak Almasunya. Dan juga tadi aku udah singgung juga kalau susah banget nyari mentor YOS karena emang nggak banyak orang yang bisa mengajar YOS gitu ya, seperti itu. Tadi teman-teman cuman diajarin matematika dasar doang, mungkin nanti di soal-soalnya lebih kompleks lagi. Oke ya, teman-teman silakan open cam. Habis ini kita bakal apa namanya? Wait. Bakal sesi tanya jawab ya. Nanti teman-teman juga bagi teman-teman yang mau ikutan mentoring YOS juga bisa. Nanti kita bakal bahas habis ini tapi kita foto dulu ya. Silahkan open kamera teman-teman semuanya. Dan tadi aku udah share juga untuk teman-teman yang bikin story ya. Silahkan ini bisa diupload story. Nanti story terbaik juga akan dapat bonus eksklusif ya, yaitu kumpulan soal-soal TR YOS ini dalam bentuk PDF. Nanti kita bakal kirim juga. Dan bagi teman-teman yang udah infak juga nanti bakal dapat akses eksklusif ke contoh-contoh soal YOS. Nanti kalau kalian mau coba kerjakan, boleh untuk menguji kemampuan seperti itu ya. Yuk kita tunggu 1 menit lagi, silahkan open cam, kita foto, nanti kita bakal share juga nih di story Instagramnya Melek Beasiswa. Kalian juga bisa eh, upload dan tag Instagramnya Melek Beasiswa, sama Instagram aku juga boleh, sama Instagram Kak Almasu juga boleh ya. Nanti story terbaik pokoknya akan dapat bonus eksklusif. Oke, mana lagi nih yang open cam silahkan. Kalau pakai mukena juga yang cewek nggak apa-apa kok. Luar biasa nih kayaknya wajah-wajah baru nih aku belum pernah lihat nih. Biasa kalau webinar beasiswa agak-agak Ya, beda orang nih kayaknya. Oke, udah ready? Mana lagi nggak ada lagi yang mau open cam? Kayaknya udah ya. Oke, kita foto ya. Kita wait, kita foto dulu. Senyum ya teman-teman ya. Pura-pura bahagia dulu walaupun pusing tadi ya dengan soal iOS-nya. Pura-pura bahagia aja dulu. Masih lama, masih bulan Mei, masih bisa beberapa bulan lah ya, teman-teman ada persiapkan ya. berapa bulan lagi. Oke, udah ya senyum semuanya. Aku hitung ya. Ada yang udah bisa bahasa Turki teman-teman bisa hitung 1, 2, 3 dalam bahasa Turki? Siapa? Ada? Nggak ada nih, masa? Nggak percaya aku. Ada yang udah bisa hitung 1, 2, 3 bahasa Turki? Siapa? Siapa tadi yang bilang nggak ada? Sumpah serius, nggak percaya. Which iki och. Oh oke, Kak Harim ya. Kak Harim kita foto, tapi kakak yang hitung 1, 2, 3 dalam bahasa Turki boleh nggak? Kak Harim Tamam. Mamdar. Oke, oke ya. Hitung ya Kak ya. Aku yang screenshot dari sini. Oke, silakan. Which iki och. Oke, gaya lain lagi teman-teman. Ini cuma satu slide doang soalnya. Sekali lagi Kak Harim, gaya bebas ya. Which iki och. Oke, thank you so much ya teman-teman. Kita udah foto. Nanti fotonya bakal di-share di grup. Percaya diri. Oke, belum selesai ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau bertanya ke Kak Almasu silahkan, mumpung masih ada nih Kak Almasunya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku izin share screen sebentar ya teman-teman ya. Masih ada informasi lagi. Nah, jadi tadi mungkin yang ketinggalan, intinya teman-teman bisa segera ini ya, segera daftar kalau mau ikut ujian TR-YOS ini. Jadi kalau mau kuliah mandiri juga di Turki, ini memang harus pakai ini gitu, harus pakai sertifikat TR YOS ini. Jadi mungkin aku ingatkan kembali ya, teman-teman bisa segera daftar di ini di 18 sampai 20 Maret. Kalau mau buat akunnya dari sekarang juga udah bisa ya, karena waktu pendaftaran 1 udah lewat. Sekarang hanya tersisa waktu pendaftaran 2 dan setahu aku nggak ada extend lagi gitu kalau ujian yang dilaksanakan oleh OC Meteorios ini ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar silahkan. Kalau mau dibantu juga pendaftarannya sama Melek Beasiswa, bisa chat admin ya, bisa chat admin Melek Beasiswa. Nanti kita bakal bantu sampai teman-teman sudah terdaftar seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalkan sebenarnya udah banyak banget sih yang tanya di admin ya tentang mentoring TRIOS ini. Mentoring TRIOS tadi yang teman-teman bahas sama Kak Almasu hanya
beberapa persen doang ya. Itu materi paling gampang aja yang diambil sama Kak Almasu ya. Materi lainnya mungkin ya seperti ini ya, aku share sedikit aja nih, share screen. Banyak banget ya. Dia itu 80 soal ya Kak ya, di 100 menit. Betul, Ya, jadi betul. itu selain harus ngerti, juga harus cepet kayak gitu. Karena memang nanti takutnya habis waktu seperti itu. Dan aturannya ketat juga ya, benar tadi Kak Alma sudah share di awal. Aku pernah ikut ujian YDC soalnya Kak, yang bahasa Inggris. Itu benar-benar Iya, nggak boleh bawa apa-apa ya. Kalau iya bawa benar. aqua itu nanti dilepas labelnya sampai bening. Takutnya kita nyontek. Pensil, penghapus mereka udah sediakan semuanya dan kalian harus datang tepat waktu. Misal telat nggak boleh masuk, benar-benar nggak boleh masuk. Ini bukan kayak Betul. bukan main-main gitu loh ujiannya. Jadi teman-teman nanti nggak boleh bawa tumbler dan lain-lain, cuman boleh bawa air minum sama apa namanya? Kimlik, sorry. KTP atau paspor doang ya. KTP. Hmm. Ya, kayak gitu. Jadi ini benar-benar ujian yang serius dan yang penyelenggaranya juga serius langsung dari Turki ya, OSME-nya dilaksanakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan itu nggak boleh telat. Kalau kalian telat gugur. Itu 1 menit aja telat gugur gitu. Jadi tadi udah disampaikan juga ya sama Kak Almasu ya harus berapa jam standby-nya sebelum ini, sebelum dimulai. Ini ya contoh soalnya banyak banget sebenarnya. Aku nggak bisa share semua, cuman ini sedikit aja buat gambaran teman-teman aja kayak gitu. Jadi intinya soalnya lebih kompleks daripada yang tadi kalian kerjakan kayak gitu, yang teman-teman bahas dengan Kak Almasu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa, kalau mau belajar sendiri silahkan. Kalau mau ikut mentoring juga bisa. Mentoring di Melek Beasiswa ada juga mentoring Tereos ini. Nah, jadi kita juga punya mentoring Tereos. Pastinya nanti mentornya Kak Almasu ya, yang bakal jadi mentornya. Bukan aku pastinya. Ya, nanti Kak Almasu yang bakal jadi mentor. Nanti insya Allah selama bulan Maret, April, Mei sampai sebelum ujian teman-teman bakal ada mentoring intensif. Ini teman-teman boleh screenshot juga. Jadi udah nanti bakal bahas semuanya matematika, IQ dan juga geometri. Akan gratis tryout juga sama Kak Almasu. Mentornya dimulai kapan? Insya Allah 1 minggu dari sekarang ya. Dan kita juga punya kuota yang terbatas karena udah sebentar lagi ya, tinggal 3 bulan lagi dan kita mentornya cuma satu dan materinya berat. Jadi mungkin kita cuma bisa satu kelas aja mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Ini kelas grup ya teman-teman. Nah, biayanya berapa? Nah, ini di tempat lain ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman biasa ikut mentoring beasiswa yang ratusan ribu, nah kalau mentoring YOS ini memang dia itu jauh lebih mahal dibanding mentoring-mentoring beasiswa. Kenapa? Karena kalau mentoring beasiswa, award di beasiswa tuh banyak banget dan maksudnya banyak lah yang bisa ngajarin. Tapi kalau YOS ini nggak banyak orang yang bisa ngajarin dan juga susah ya, bebannya berat banget. Kalau di tempat lain, nanti teman-teman boleh survei sendiri ya. Start harga bimbingannya itu yaitu 3.500.000 ya. Eh, ada juga yang 6 juta. Nanti teman-teman bisa cek sendiri juga di tempat lain. Intinya dia itu pasti bunyinya juta kayak gitu kalau bimbingan YOS ini. Karena memang apa namanya tadi aku udah bilang ya, intinya ujiannya susah dan juga SDM untuk mengajarnya juga nggak gampang gitu untuk dapetinnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman daftar di Melek Beasiswa, ini kita udah susun sedemikian rupa, segimana mungkin biar bisa lebih murah kayak gitu ya. Nah, kalau di Melek Beasiswa itu dari harga normal di tempat lain 3.500.000, di Melek Beasiswa biayanya untuk mentoring yaitu 1.999.900 ya, atau kurang lebih 2 juta aja. Jauh beda dari tempat lain, beda 1.500.000 ya. Tapi ini harga normalnya hanya khusus 10 pendaftar pertama aja, karena kita satu kelas maksimal 10 peserta, nggak banyak-banyak karena susah nanti untuk memahamin ya kalau banyak orang. Mentoringnya bakal dilaksanakan di bulan Maret, April, dan Mei 2025, total 16 kali pertemuan. Dan kita juga ada gratis tryout ya, nanti teman-teman juga bakal ngerjain soal ya, seperti itu. Nah, ini khusus 10 pendaftar pertama yang mendaftar maksimal 22 Maret 2025. Kenapa? Karena setelah 22 Maret itu kita akan segera mulai kelasnya. Karena memang waktu ujiannya udah mepet di 11 Mei, jadi kita benar-benar harus forsir apa namanya kelasnya biar lebih intensif. Jadi mungkin nanti seminggu 2 sampai 3 kali seperti itu sama Kak Almasu juga. Jadi ini hanya mungkin kita hanya terima 10 peserta, ini limited edition terbatas. Susah juga nyari mentornya intinya dan juga di tempat lain juga mahal banget. Kalian bisa coba cek sendiri aja seperti itu. Nanti kalau teman-teman minat bisa langsung chat Min Abla ya, admin WhatsApp. Intinya kalau 10 orang udah ada yang daftar kita tutup ya kelasnya ya, karena hojanya juga ya, hoja lagi mentornya
guru itu hoja ya bahasa Turki ya, karena hojanya juga Kak Bu- Almas juga nggak bisa pegang kelas banyak-banyak ya, karena di Turki juga banyak Betul. kesibukan lainnya seperti itu ya. Teman-teman bisa langsung chat Min Abla, admin WhatsApp ya, cepet-cepetan aja. Kalau udah penuh kita tutup ya seperti itu. Jadi silahkan kita nawarin kelas mentoring Tereos ini yang akan mempelajari IQ, matematik dan juga geometri. Kalau teman-teman mau ikutan silahkan nanti kita ketemu di kelas. Tapi kalau misalkan mau belajar sendiri juga ya bisa aja, silahkan aja seperti itu ya. Ini bagi yang mau-mau aja seperti itu ya. Nah, jadi itu semoga teman-teman bisa jadi alumni-alumni Melek Beasiswa yang juga berhasil ya untuk dapetin beasiswa Turki Burslara yang dan juga untuk kuliah di Turki seperti yang teman-teman impikan selama ini seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Sekarang sesi tanya jawab. Aku nggak tahu teman-teman ada pertanyaan atau enggak karena tadi kan soal ya. Tapi silahkan raise hand kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini bisa bisa di-scan ya kodenya biar bisa chat admin WhatsApp. Tapi di grup juga udah ada kok nomor admin WhatsApp. Oke, udah ada tadi yang raise hand. Silahkan Kak. Kok udah Kak Sisi silahkan. Atau teman-teman yang lain bisa raise hand kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada nanti sesinya kita bakal tutup. Dan susah lagi bakal bertemu sama Kak Almasu. Karena emang udah nggak ada webinar Yos lagi ya. Seperti itu. Silahkan yang mau bertanya raise hand ya teman-teman ya. Kita tunggu. Kalau nggak ada nanti kita tutup nih webinarnya. Di raise hand aja teman-teman kalau bisa. eh, Biar bisa langsung ngomong ya. Ada yang bertanya nih Kak lewat apa namanya? Lewat chat ya. Untuk S1 batas usia berapa? Apakah wajib YOS untuk apply YTB? Oh oke. Ada kalau mungkin Kak Almasu tahu kalau untuk S1 batas usia ujian YOS. Untuk ikut ujian YOS. Kayaknya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Seingatku nggak ada batas usianya. Tapi kan kalau emang YTB ada batasnya Ya, ya S1. benar. 1 apa? Oh, 21 tahun. Ya. mm-mm. Kalau ikut ujiannya aja berarti emang nggak ada batas sih. Selama teman-teman mau daftar S1, kan kalau kuliah mandiri di Turki juga nggak pakai batas usia ya setahu aku ya, tapi tergantung Betul, kampus betul. ya. Jadi selama Heeh, kalian mau balik lagi ke kuliah kampus. mandiri di Turki dan butuh ujian sertifikat ujian IELTS ini ya boleh-boleh aja gitu tanpa batasan usia. Terus kalau untuk apply YTB wajib atau enggak, eh, itu baru ada tahun lalu ya untuk mereka YTB serukan teman-teman untuk ikut ujian YOS. Sebenarnya wajib atau enggak sih nggak ada rulesnya ya, nggak ada mereka bilang wajib apa enggak, tapi mereka anjurkan untuk ikut seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa jadi nilai plus dan teman-teman bisa bawa sertifikat ujian YOS itu waktu wawancara seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada biayanya, ada kesempatannya ya silahkan ikut aja sih kalau menurut aku ya. Tadi ada yang resen, kenapa udah tidak resen lagi nih? Siapa tadi yang resen? Tanya aja lewat, nggak harus open cam teman-teman, open microphone aja. Siapa tadi yang resen? Halo Kak, Oh iya, Halo. silakan Kak Melsa. izin bertanya ya Kak. Saya mau tanya, untuk S1 itu misalnya jurusan pendidikan agama, apakah dalam ujian itu juga termasuk mata pelajaran agama juga? Atau cuma matematika aja atau gimana gitu? Iya, Terima kasih Kak. sama. Silakan Kak Almasuk. Oke, bantu jawab ya. Jadi Tereos ini eh, buat semua jurusan ya. Jadi mau kamu jurusannya ilahiyat, mau jurusannya apa namanya pendidikan agama, mau jurusannya pendidikan apa, mau jurusannya musik itu tetap harus daftar Tereos untuk ininya, untuk apa namanya Syarat. masuk PTN di Turkinya. Tapi ya itu nggak ada apa namanya pembeda antara kalau misalnya kamu masuk teknik apa masuk apa itu ada macam-macam lagi soalnya itu nggak ada jadi cuma IQ doang matematika sama geometri doang Iya, gitu. betul. Thank you Kak Baik, Kak, Almasuk. terima kasih Kak. Sama Sama-sama. kalau nggak salah Kak Almasuk yang menentukan itu kan jadi Tereos ini anggaplah kalau di Indonesia kayak ini ya, kayak SNPTN kali ya. Iya betul Nah, kayak kayak SNPTN. SBMPTN. Mm-mm. Nah, ini benar nggak ya Kak? Kalau skor Tereos itu yang menentukan kita bisa lulus di jurusan apa di Turki? Iya betul banget jadi semakin skor kalian semakin tinggi tadi kan maksimumnya 500 ya minimumnya 100. Kalau skor kalian semakin tinggi itu 500, itu kalian bisa daftar jurusan apa aja gitu bisa. Bisa insya Allah bisa keterima di jurusan kedokteran. Tak ya nggak tahu lagi ya apakah saingannya juga
skornya 500 apa enggak juga kita nggak tahu, tapi itu bisa ada kemungkinan lebih besar. Tapi kalau misalnya skornya kita misalnya 200 doang, terus kita mau, aku mau daftar kedokteran apa teknik, itu ya udah wallahu alam aja. Gak diterima insya Allah. Iya. Tapi nggak ada skor pengukurnya ya, kayak misalnya oh teknik harus sekian, oh ini harus sekian gitu, nggak ada skor pengukurnya. Jadi kayak ya udah, kalau semakin tinggi kamu semakin banyak possibility-nya buat dapet keterima di jurusan-jurusan terbaik gitu. Iya, benar-benar. Jadi memang kalau teman-teman yang calon mahasiswa baru ya, yang S1 di Turki itu, pokoknya mereka belajar keras banget untuk ujian masuk PTN Turki, kayak gitu ya. Sama juga mahasiswa internasional juga. Jadi betul tadi kata Kak Almasu, pokoknya kalau skor kalian semakin besar, kayak bisa apply jurusan yang sangat-sangat bergengsi ya, kedokteran, teknik, kayak gitu. Jadi kalau misalkan skornya rendah, ya mungkin cuman diterima di jurusan-jurusan mungkin sosial seperti itu ya. Jadi itu untuk mengukur kemampuan juga gitu. Jadi mau teman-teman mau ambil jurusan ilahiyat ke, agama ke, musik ke, apapun itu tetap ujiannya ini IQ, matematika dan juga geometri seperti itu maksudnya. Jadi pikirkan itu seperti SNPTN atau SBMPTN ya di Indonesia. Tuh. Oke. Yang mau tanya raise hand juga bisa ya, tapi ini di kolom chat banyak yang tanya ya. Aku prefer kalau ada yang raise hand aja ya. Sebentar aku baca dulu. Mana tadi? Oh ini. Berarti kalau nggak daftar YTB Februari kemarin, oke, nggak ada kesempatan beasiswa Turki lagi ya di tahun ini. Oh, kalau ini aku izin jawab ya Kak Almasu ya. Boleh. Kalau beasiswa Turki Burslare atau beasiswa Turki Diyanet, intinya beasiswa dari pemerintah Turki itu hanya dibuka 1 kali setahun ya, Kak Sisi dan teman-teman yang lainnya, yaitu di bulan Januari sampai Februari. Jadi kalau udah kelewatan kemarin di tahun 2025, berarti nanti daftar lagi tahun depan di 2026. Tapi kalau untuk sertifikat Tereos ini sendiri berlaku 2 tahun, bener ya Kak ya? Betul, betul. Itu juga saya juga lupa ini ngasih tahu. Darius berlaku selama 2 tahun. Iya, jadi masih aman lah kalau kalian daftar tahun ini masih bisa lagi untuk Mm-mm. depan. Tahun depan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Yos, untuk YTB opsional atau wajib, Kak Fadia? Tadi udah aku jelasin ya, tidak ada peraturannya wajib atau tidak, tapi YTB menyarankan untuk teman-teman S1 ikut Yos, karena nanti bakal di email juga. Oke, ini Kak ada Kak Almasu ada pertanyaan dari Kak Royan, berapa skor rata-rata yang diperlukan untuk masuk ke Universitas Teknik di Turki? Sebenarnya nggak ada skor ya sih ya ini yang dimaksud ya. Mhm. Skor Yos. Hmm, sebenarnya nggak ada, lagi-lagi balik lagi nggak ada patokannya juga. Kalau harus misalnya harus 350 atau harus 400 harus 500 itu nggak ada patokan. Jadi semakin tinggi nilai kita, semakin possibility-nya semakin lebih besar gitu. Jadi emang nggak ada ukurannya, tolak ukurnya nggak ada. Ya, ya lebih baik belajar yang sebaik mungkin, terus Iya dapat benar. skor yang setinggi mungkin, nanti insya Mungkin Allah lebih betul. mudah lah masuk ke universitas dan juga jurusan yang kalian inginkan kayak gitu. Apa namanya universitas yang bergengsi gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan untuk beasiswa Diyanet Islami itu apakah ada tes selain YOS? Kalau untuk TDV mereka tahun lalu nggak ada email ya untuk ikutan YOS. Cuman kalau untuk beasiswa Diyanet atau yang agama itu mereka ada tes baca tulis Al-Quran setahu aku ya. Tapi nggak tahu kalau tahun ini ya, karena peraturan itu berubah-ubah seperti itu. Yang mau bertanya raise hand bisa ya. Ini masih ada lagi yang tanya-tanya di kolom komen ya. Aku baca ya Kak Almasu ya. Kalau di Oh, Turki untuk tugas akhirnya berupa apa? Mau dibantu jawab, Kak? oh, iya udah, aku bantu jawab ya sama S1. Kalau jurusan teknik waktu aku itu tugas akhirnya hanya eh, magang dan laporan magang aja. Tapi ada yang skripsi, ada. Ada yang benar-benar nggak ada skripsi, nggak ada magang, ada juga. Itu juga balik lagi ke Iya. apa jurusan masing-masing dan ke universitasnya masing-masing. Kebijakannya beda-beda seperti itu ya. Sumber belajar apa yang direkomendasikan untuk Tereos? Silakan, Kak. eh Sumber belajarnya mungkin ya karena cuma matematika dasar dan geometri itu mungkin bisa dari buku-buku waktu pas zaman-zaman dulu, bisa bisa juga nonton-nonton YouTube misalnya kayak oh aku nggak paham nih bagian faktorial gitu, ya udah cari aja penjelasan tentang faktorial gitu misalnya kayak gitu. Terus mungkin juga seperti yang Kak Fadia juga
bilang tim juga misalnya bisa apa namanya memberikan contoh soal ios itu juga. Itu juga bisa diiniin sama kalian. Atau Kak Royan dan teman-teman lain juga bisa ikutan kelas mentoring YOS seperti itu ya. Jadi Iya, dengan cara struktur dan kelas ada mentor. mentor, ada Mm, gurunya juga. Tapi kalau mau mandiri ya silahkan seperti itu ya. silakan. Mm. Berapa rentang skor TR YOS? Kalau misal skor kurang memuaskan, apakah bisa diulang? Oke. Rentangnya tadi yang 100 sampai 500 ya. Pokoknya paling kecil 100. Nanti kalau eh, misalnya nauzubillah nih, aku nih dapat 100. Oh, udah senang nih dapat 100 berarti benar semua. Ternyata itu sebenarnya salah semua ya. Nah, jadi 100 sampai 500 gitu. Nah, terus kalau misalnya skornya kurang memuaskan, bisa banget mereka sangat terbuka karena ujian kan ini posisinya. Mereka sangat terbuka buat apa namanya mengikuti lagi gitu. Misalnya kodarullahnya yang sekarang kurang memuaskan, nggak seperti yang kita inginkan. Nanti yang bulan Oktober bisa juga kita iniin. Gelombang dua berarti ya. Gelombang keduanya bisa kita ini apa namanya ikutkan. Iya, tapi kan 1 tahun hanya ada 2 kali teman-teman. Jadi Ah, ya betul. kalau misalnya mau ikut gelombang dua itu, kalau mau daftar kuliah mandiri pun kayak telat banget ya. Itu udah bulan Iya, 10. betul. Sedangkan Betul. itu masuk kuliahnya bulan 9 loh. Bahkan Iya, akhir Agustus tuh betul. udah mulai Tomer atau kursus Iya. bahasa Turki. Jadi menurut aku ya kalau teman-teman mau kuliahnya tahun 2025 di Turki, ya daftar TR IOS-nya itu gelombang 1 yang ujiannya Mei. Heeh. Kalau teman-teman mau kuliahnya 2026 ya tahun depannya lagi ya bisa daftar Iya. yang gelombang 2 seperti itu. Oke, terus habis itu ada lagi yang tanya, Kak, TRIOS apakah hanya untuk S1? Iya, betul ya. Kita udah kasih pengumuman juga khusus kandidat S1 yang mau kuliah di Turki. Ini ada yang tanya lagi, untuk soal nanti apakah esai atau pilihan ganda, Kak? Pilihan ganda ya, semuanya pilihan ganda dan biasanya A, B, C, D, E sampai E. Mhm. Nah, jadi ada 5 option. Iya. Nah, itu pilihan ganda semua. Semuanya dari IQ sampai geometri semuanya pilihan ganda. Pokoknya 80 soal itu semuanya pilihan ganda. Kalau teman-teman Mhm. mau cap-cip-cip juga sebenarnya bisa aja. Tapi rugi dong, udah bayar 600 ribuan untuk ujiannya. Betul, Terus habis itu ngisinya sembarangan kan lumayan rugi juga. betul. Dan juga ada ini apa namanya pengurangan kalau misalnya jawabannya salah gitu. Iya, Nah, bener. mm-mm. Sama ya Jadi kayak Yedis. iya, jadi lebih baik bener-bener dikerjakan sampai benar gitu. Berarti kalau jawabannya salah itu dapat skor minus, teman-teman. Mm-mm. Jadi kalau nggak Kalau yakin empat, nggak isi ya. iya, salah satu mengurangi 4 benar. Ya Jadi Allah. gitu. Iya, sangat Kayak tricky gitu. ya, Iya. benar-benar. Aku juga Dan pernah ikut ujian dari OSEME itu, teman-teman. Tapi mm, ujian bahasa Inggrisnya itu sama. Pokoknya kalau aku ragu, aku takut banget ngejawab karena dapat minus gitu ya. betul. Dikurangi poinnya. Oke, jadi memang harus belajar baik-baik, teman-teman. Sayang banget ya kalau kalian dikurangi poinnya, terus Betul habis itu banget. udah daftar, bayar 600 ribuan. Mending kalau bisa ya ikut mentoring ya. Ikut mentoring di Melek Beasiswa bisa. Atau di tempat lain yang lebih mahal, kalau teman-teman mau ya silahkan, boleh. Atau mau mandiri juga silahkan. It's your choice ya, pilihan masing-masing. Oke, ada lagi yang tanya. Oke, kita ke yang raise hand dulu ya. Yang raise hand kita utamakan. Kak Naila Azahra silahkan. Halo Kak, aku mau nanya di Melek Beasiswa atau mungkin di tempat-tempat yang lain gitu, ada nggak ya kira-kira yang siapin bundling tryout gitu, jadi kayak buat latihan-latihan belajar sekalian kita bisa ngitung skor kita gitu. Mhm. Udah itu Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, boleh jawab ya Kak Almasu ya. Kita juga kan akan ada tryout ya. Hmm. Kalau untuk kita bakal ada tryout. Tapi kalau misalnya buat mengukur skor kayaknya juga agak susah karena butuh rata-rata dan standar standar sama apa sih standar deviation ya. Butuh itu juga gitu. Dan kita nggak ada di tangan kita itu. Apa namanya? hmm, ininya apa Cara rata-ratanya si orta lamanya itu. cara Jadi perhitungan. mungkin mungkin kayak tetap kita bakal misalnya anggaplah kita tetap kasih 80 soal, tapi dari situ kan kalian juga bisa lihat oh ternyata aku benar berapa gitu misalnya. Ntar bakal kita juga kasih juga solutionnya juga gitu. Jadi ntar kalian juga Jawabannya. bisa tahu kalau misalnya
benar apa enggak gitu yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan gitu. Ya, benar. Jadi biasanya memang dikasih tryout sama nanti kunci jawabannya juga ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek aku nih benar berapa, salah berapa seperti itu ya. Jadi itu juga bisa mengukur skor sih sebenarnya. Di Melek Beasiswa ada ya, di mentornya sekalian nanti pastinya ada tryoutnya juga. Tuh. Terus habis itu ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada program beasiswa lain selain YTB di tahun ini? Kalau Turki, YTB, ya, maksudnya kalau pemerintah Turki, YTB sama TDV udah lewat. Kalau negara lain banyak ya, Kak Sisi dan teman-teman. Pokoknya masuk aja ke grup Melek Beasiswa. Sebentar lagi insya Allah akan dibuka yang Rumania sama Azerbaijan. Kita juga akan ada webinarnya gratis. Pokoknya join aja di grup-grupnya Melek Beasiswa. Itu nanti bakal banyak kok infonya. Oke, ini ada lagi yang tanya. Izin bertanya, Kak, jika sudah punya sertifikat Tereos, apakah tetap ikut ujian tulis YTB ketika wawancara? Aku izin jawab ya, Kak Almaso ya. Nah, Oke. mungkin teman-teman lihat di websitenya YTB ya, yang memang ada tulisannya apa namanya ujian tulis gitu ya, 30 soal. Nah, FYI ya, jadi dulu-dulu sebelum, pokoknya sebelum tahun lalu, YTB itu dia memang nggak suruh anak-anak ikutan, anak-anak yang daftar ya, ikutan YOS, tapi mereka kayak ada ujian tulisnya sendiri. Nah, tapi semenjak tahun lalu, ujian tulis yang dimaksud itu adalah si ujian Tereos ini gitu. Jadi itu udah satu gitu. Seperti itu ya, tahun lalu dan tahun sebelumnya begitu. Kalau tahun ini gimana ya, kita belum tahu ya. Nanti kita lihat aja apa namanya kebijakannya seperti itu. Ada lagi yang tanya, Kak, kalau beasiswa YTB setelah lulus ujian berkas, terus kalau nunggu lulus tes wawancara, baru ambil ujian Tereos atau lebih dulu ujian Tereos gelombang satu dibuka baru wawancaranya? Aku izin jawab lagi ya Kak Almasu ya. Jadi sesuai Boleh. kalendernya itu ujian Tereus dulu baru wawancara teman-teman. Yang gelombang satu ya. Kalau gelombang dua itu wah udah untuk tahun depan aja kayak gitu. Jadi memang kayak gitu. Memang sengaja disuruh ujian dulu, dapat sertifikatnya dulu, baru wawancara. Biar nanti teman-teman bawa sertifikat YOS-nya ke wawancara kayak gitu. Jadi gimana ya? Walaupun mungkin teman-teman pikir oh ya opsional ya di YTB, tapi kan kalau kita tunjukin ke pihak wawancara IETB itu pasti mereka bilang wah anak ini udah ikutan Tereos nih jadi lebih kuat pastinya ya dibanding kandidat-kandidat lain dan kalau mandiri kan Tereos ujian apa namanya sertifikat Tereos itu bisa untuk menentukan kamu masuk di kampus mana dan jurusan apa jadi mungkin serupa juga sama IETB jadi mereka lihat kalau skormu tinggi kamu mau pilih kampus yang kayak Coach University yang bergengsi kayak gitu atau jurusan apa itu mungkin kalau skormu tinggi ya bisa aja dilulusin seperti itu. Dilulusin di kampus dan jurusan tersebut. Gitu ya. Maaf nih Kak Almas banyak yang tanya tentang YTB. Nggak apa-apa. Kak mau tanya kita kan nggak tahu kalau lulus YTB untuk wawancara. Betul. Kemudian sertifikat Tereos bisa pakai mandiri untuk daftar bulan berapa Kak? Oh ya, oke. Ya betul-betul. Kak, kalau Kak Almasu boleh bantu jawab, biasanya kampus-kampus di Turki ya untuk mandiri itu buka bulan-bulan kapan ya? Oke, izin jawab. Kalau misalnya biasanya, ini aku biasanya kontrolnya udah sama Istanbul ya. Dia tuh biasanya bulan setelah setelah keluar kan bulan 6 biasanya keluar hasilnya. Kita ujian bulan 5 itu bulan 7 bulan 8 udah mulai. Tapi biasanya bulan 7 gitu. Jadi Hmm, harus emang dikontrol gitu. Nah, kadang juga setiap univ juga ada gelombangnya juga gitu. Misalnya, ya, oh gelombang satu, misalnya gelombang satu bulan 7, nah gelombang 2 bulan 8 karena mungkin masih ada kuota juga dan mungkin ada yang teman-teman ada yang kurang apa namanya informasi, nah itu bisa daftar di gelombang 2 gitu. Kayak ya. gitu-gitu. Jadi memang itu udah dijadwalkan ya sama si penyelenggara beasiswa OSEME itu. Ketika keluar hasil ujian teman-teman di bulan 6 ya bulan 7 udah bisa daftar kampus kayak gitu. Cuman lagi-lagi cek kampus tujuan kalian ya websitenya. Misalkan Marmara Univ, Istanbul Univ ya cek aja kapan buka pendaftarannya seperti itu. Tapi kalau gelombang 2 kayak gitu biasanya daftar bayar nggak sih Kak Mandiri? Aku nggak tahu deh. Kalau Kalau misalnya daftar kan udah Tereos juga udah ini kan udah kita udah bayar. ikutan. Biasanya udah ya udah tinggal masukin berkas Tereosnya aja gitu. Jadi nggak perlu bayar lagi. Ya, Biasanya kayak gitu. Cuma nggak tahu lagi kan apa namanya pihak kampus kebijakannya. ininya aturannya sekarang. Beda-beda ya setiap tahun. Ya pokoknya Mm-mm. kalau gelombang satu ya pasti masih banyak kuotanya. Kalau gelombang dua belum tentu ada kuota gitu. Betul. Mm-mm. Jadi kuota sisaan lah ya gelombang 2 Iya, tuh betul. sebenarnya.
Makanya harus cepet-cepet teman-teman. Ini Betul. ada pertanyaannya dari Bu Ida. Kak, untuk tes Tereos ini tesnya memakai komputerisasi atau manual kertas ya? Oh ya, belum dijelaskan ya tadi Kak ya. Oh iya, lupa. Lupa. Manual kertas ya, nggak pakai komputer. Nggak pakai komputer, pakai manual kertas, ngebulet-buletin. Makanya nanti bakal dikasih pensil kan, nanti juga bakal dikasih pensil, bakal dikasih penghapus, dikasih pengserutnya, semuanya gitu. Jadi ya udah Ya, manual. ujian nasional ya dibulet-buletin itu ya. Iya, bener, dibulet-buletin. Ini ada lagi yang tanya nih, cara penilaiannya mirip Olimpiade kan Kak? Gimana tuh, Ablah? Aduh, nggak tahu, nggak tahu. Olimpiade juga Kayak, kan beda-beda ya cara iya, nilainya. Olimpiade juga beda-beda setiap ini juga. Mhm. Intinya penilaiannya bakal kayak nanti yang benar itu kalau misalnya ada yang salah empat mengurangi satu benar terus habis itu ntar baru ditambah kurangkan dengan rata-rata dan standar deviation baru ntar sebenarnya agak ribet sih penilaiannya terus habis itu baru dikalikan koefisiensi yang tadi 0,55 sama 0,45 kan ada tuh terus baru ntar itu bakal keluar hasilnya tuh rentan 100 sampai 500 gitu. Intinya Pokoknya, kayak gitu penilaiannya. pokoknya isi yang sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin. Kalau nilainya mereka yang tentukan. Karena cara Udah. hitungnya ribet, teman-teman. Ada standarisasinya sendiri gitu. Nah, ini ada yang tanya lagi, Kak. Tahun lalu saya dengar dari alumni YTB katanya ujian YUS berbarengan dengan tes wawancara bagi S1. Apa benar, Kak? Setahu aku enggak ya, karena memang tes wawancara sekarang itu di kantor Yunus Emre Institute di Pusat Bahasa dan Budaya Turki di Bintaro di Jakarta. Jadi setahu aku kemarin ya tes YOS aja. Terus habis itu wawancaranya beda lagi. Cuman nggak tahu nih ini Kak Melsa taunya dari mana. Nah ini oke ada Kak Aldino ya, ada Kak Aldino terus nanti ada satu pertanyaan terakhir di chat. Silahkan Kak Aldino. Assalamualaikum Kak, merhaba. Izin bertanya, kan kata Kakak untuk ujian tertulis wawancara itu berarti pakai TR Yos Kak. Dan tahun lalu kata Kakak semua di email. Berarti apakah kemungkinan tahun 2025 juga kayak gitu? Oke, Terima kasih. sama-sama. Aku izin jawab ya Kak Almasu ya. Iya, kita kan ngomongin dari tahun lalu ya, karena tahun ini kita nggak tahu juga kayak gimana mereka prosedur dan peraturannya. Tahun lalu semuanya di email, disuruh ikutan TR Yos. Nah, terus habis itu tahun ini ya emang belum ada emailnya. Tahun lalu tuh emailnya masuk di 14 Maret kemarin ya. Sekarang kan udah 15 Maret, mungkin terlambat atau gimana, aku juga nggak tahu gitu. Karena aku kan bukan panitia YTB ya, cuman kita selalu berkaca dari tahun-tahun lalu seperti itu. Jadi tahun lalu itu kan ujiannya juga sama ya. YOS itu kalau nggak salah masih sekitaran bulan Mei, yang YOS yang gelombang satu ya. Sedangkan wawancara YTB itu bulan Juli. Jadi kayak menurut aku impossible ya, tidak mungkin ujian YOS berbarengan dengan wawancara karena beda beberapa bulan gitu dari Mei ke bulan Juli gitu ya. Oke. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan nanti ada lagi kebijakan yang baru lagi, nanti kita bakal update pastinya ya untuk tahun ini gimana. Oke, terakhir ada pertanyaan, kira-kira berapa hari jarak antara ujian Tereos dengan seleksi wawancaranya, Kak? Aku jawab lagi ya, Kak Almas ya. Intinya ujian Tereos itu bulan Mei, teman-teman. Kalau wawancara itu sekitar bulan Juni sampai Juli gitu. Jadi dari kemungkinan bulan Mei, bulan Juni sampai Juli wawancaranya. Jadi kalau beberapa hari jarak pastinya nggak tahu karena ujian YOS itu udah pasti tanggalnya ya. Tapi kalau wawancara YTB nggak pasti dan selalu berubah-ubah setiap tahun kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja. Baiknya teman-teman apa ya nggak usah worry berapa hari jarak dan lain-lain. Mending daftar Tereosnya karena 18 Maret terakhir dia buka untuk gelombang apa namanya tahap pendaftaran yang tahap 2. Cuman 18 sampai 20 Maret, 18 sampai 20. Cuman 3 hari doang ya. Kalau teman-teman kelewatan ya udah nggak bisa daftar lagi kecuali nanti mau ikutan yang bulan 10 ya. Bulan ya bulan 10 lama banget bulan Oktober kayak gitu. Jadi bisa siapkan dari sekarang teman-teman semuanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau misalkan udah nggak ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup ya, izin sebentar ya Kak Almasu ya. Oke. Untuk kalau misalnya teman-teman tidak ingin bertanya lagi, nanti kalau teman-teman mau ikutan kelas mentoring silahkan, sangat-sangat limited seat gitu ya, benar-benar cuman satu kelas aja, insya Allah kita buka. Kecuali nanti Kak Almasu atau Hojanya ini mentornya bisa handle 2 kelas, walau alam karena
susah ya, berat ya pembahasannya kayak gitu. Jadi kita hanya buka untuk 10 orang aja. Jadi satu kelas tuh maksimal 10 peserta. Nanti kita mentoring di bulan Maret, April, Mei. Silahkan aja, cepet-cepetan aja. Dan kita insya Allah akan mulai setelah tanggal 22 Maret 2025. Jadi as soon as possible, 1 minggu dari sekarang, teman-teman kita bakal mulai mentoring si TR Yos ini. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, mumpung kita lagi harga promo ya, di 1.999.000. Kalau di tempat lain, start dari 3.500.000, bahkan ada yang 6 juta. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Min Adbla ya atau admin WhatsApp Melek Beasiswa. Jadi bisa segera daftar kelas mentoringnya. Oke, mungkin itu aja ya karena udah nggak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah kita udah tadi dari jam 1, sekarang udah jam 3 ya waktu Indonesia Barat. Udah kurang lebih 3 jam nih sama Kak Almasu di sini. Makasih banyak ya Kak Almasu ya. Mohon maaf nih Masih juga. lagi Ramadan-Ramadan kita repotkan untuk isi webinar pada hari ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya Kak Almasu mungkin ada pesan nih karena kan ujian YOS ini sangat berat ya, air banget, berat banget gitu ya. Mungkin ada pesan untuk Betul. teman-teman pejuang YOS di sini silahkan ya. Kalau pesan aku sih sebenarnya karena waktu itu aku 2018 YOS dan banyak YOSnya itu apa namanya coba sering-sering latihan soal. Itu yang benar-benar penting, sering-sering latihan soal karena dari situ kita jadi kelatih tangannya buat ngerjain cepet karena kurang satu soal tuh kurang dari 1,5 menit loh gitu. Kita harus bisa mengsolusikan sering-sering latihan soal dan konsisten aja gitu. Misalnya kayak sehari nggak apa-apa 1 jam, tapi benar-benar konsisten tanpa lihat HP, tanpa ini, tanpa itu. Jadi, Tanpa pakai kalkulator. mm-mm, tanpa pakai kalkulator. Jangan pakai kalkulator, jangan lihat HP juga. Nah, ntar beleber terus di waktu. Biasanya kalau aku dulu kayak, oh biasanya kan 80 soal 100 menit nih. Tuh, kalau dulu 120 menit. Karena soalnya lebih hour lagi dulu, lebih berat lagi. Nah, itu 100 menit nih apa namanya aku pakein ini stopwatch terus 100 menit atau nggak pakai timer. Nah itu ntar aku kerjain terus ntar berapa dihitung juga yang salahnya ntar dari situ ketahuan gitu. Oh ternyata aku nih ada perkembangan setiap harinya kayak gitu gitu. Mungkin pesan aku cuma itu aja sih. Dan jangan lupa juga sering-sering update juga terus terus bisa belajar juga di sini juga. Kalau misalnya yang "Kak, kayaknya aku nggak bisa belajar sendiri, bisa belajar sama kita juga." Sering-sering update juga, bisa tanya-tanya juga ke Melek Beasiswa juga. Oke. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Almasu ya. Allah Razi Olsun, Coklat Juga, Rederis ya. Udah terima mau kasih juga berbagi Terin. ilmu gratis pada siang hari ini ya, Masya Allah ya. Kak Almasu, semoga terhitung sebagai amal jariah ya. Karena udah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal Alamin ya. Oke ya teman-teman ya. Pokoknya gimana ya. Mungkin teman-teman aku tahu semua pada yang udah hadir sampai sekarang ini. Tinggal 39 orang. Tadi pas awal-awal ada 70-an kalau nggak salah aku lihat. Yang hadir pasti ingin kuliah di Turki kan ya, sampai teman-teman konsisten sampai mau penutupan ini. Tapi ya mungkin jalannya memang susah kayak gitu ya, nggak semudah itu. Kita mau kuliah di Indonesia juga banyak juga kan ya, tes ujian bayar juga gitu, bukan gratis juga kalau masuk di PTN ataupun PTS di Indonesia seperti itu. Jadi mungkin teman-teman harus semangat untuk ujiannya ini dan juga harus konsisten belajarnya karena biasanya tuh orang gimana ya beli kelas mentoring mahal-mahal tapi nggak ikutan itu kayak sebenarnya aku gemes gitu kayak kamu Ya, bayar tapi kenapa kamu nggak ikutan gitu kayak sayang banget gitu. Jadi kalau teman-teman nanti beli kelas usahakan konsisten seperti itu ya karena ini memang bahasanya berat. Teman-teman harus konsisten dan juga memang apa namanya 80 soal dalam 100 menit itu bukan hal yang mudah, itu butuh latihan yang lumayan lama gitu ya. Jadi kita ada nanti waktu insya Allah kurang lebih 3 bulan sama Kak Almasu, teman-teman boleh ikutan mentoringnya. Itu aja mungkin ya dari aku. Terima kasih banyak semuanya, terutama kepada Kak Almasu. Terima kasih banyak juga yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau gitu nanti kalau misalnya teman-teman butuh info lebih lanjut lagi, bisa chat admin WhatsApp ya. Nomornya ada di grup webinar kita. Nggak live group juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman nanti boleh diskusi lah tentang YOS di grup tersebut seperti itu ya. Nanti pokoknya intinya kalau mau join dan juga butuh info lebih lanjut bisa langsung chat admin WhatsApp. Kita juga bisa bantu untuk daftarin teman-teman Tereos ya kalau teman-teman nggak bisa daftar sendiri.
Kalau gitu kurang dan lebihnya aku mohon maaf ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye. Waalaikumsalam Kasih kalau warahmatullahi masuk. wabarakatuh. Sama-sama. Providere. Dadah semuanya.